selesai. Mana punya Putri? Karena bimbingan ini harus terbaca. Mana punya Putri? Belum saya print, Pak. Yo, ya Rabbi ya Karim. Besok saya. Oh, punya caranya? Besok. Pak, saya mau pindah buku panduan. Iya, kan sudah saya kasih belum? Belum. Pertigaan dulu Pak. Ya. Saya juga Pak. Berapa ya? Sudah. Ada di tas itu. Kemarin juga. Berapa lagi? Tak bawa tas lagi Pak. Mana yang bimbingan ini? Mana buku panduan saya? Bisa. Emang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih slide-nya? Bukan ini. Duh, kemarin disimpan di mana sih? Jadi ini saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah hukum Islam untuk baik kelas A maupun kelas B. Jadi pada pertemuan yang lalu mungkin saya sudah jelaskan, tapi saya ulang lagi sedikit. Jadi hukum Islam ya. Jadi kalau hukum Islam itu terdiri atas hukum dan Islam. Yang pertama Islam. Nah, jadi Islam secara bahasa dari bahasa Arab, dari kata salama yang artinya taat, patuh, tunduk, kedamaian, keselamatan. Itu Islam. Kemudian artinya kalau orang orang-orang yang taat terhadap hukum ilahi, itu namanya Muslim. Pak Ubah, maaf ya agak berisik. Jadi itu Islam tadi. Islam dari bahasa Arab artinya taat, patuh, keselamatan, kedamaian. Kemudian orang-orang Islam disebut dengan Muslim, istilahnya Muslim, atau artinya orang-orang yang taat terhadap hukum ilahi. Jadi tadi hukum dan Islam, hukum dan Islam. Islam itu tadi. Kemudian itu tadi bedanya. Jadi kalau pada hukum positif kita belajar hukum artinya adalah buatan manusia atau hasil pemikiran, maka hukum Islam itu adalah hukum yang memang aturan-aturannya berasal dari Tuhan, atau orang-orang Muslim itu adalah orang-orang yang seharusnya taat terhadap hukum ilahi. Nah, jadi itu. Kemudian kalau kita berbicara istilahnya, maka hukum Islam, jadi itu hukum Islam adalah seperangkat ini hukum-hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu bedanya dengan hukum positif tadi yang saya jelaskan. Nah, hukum Islam itu hukum-hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatur orang-orang yang mukallaf. Nah, orang-orang mukallaf itu adalah orang-orang yang dewasa, ya, yang mana hukum itu harus ditaati, kemudian dilaksanakan oleh orang-orang mukallaf itu. Apabila tidak dikerjakan maka mendapat sanksi. Jadi itu hukum Islam. Dia berbeda dengan hukum positif. Itu dia bedanya tadi.
Hukum Islam, pada pertemuan sebelumnya juga saya jelaskan bahwa dalam hukum Islam itu berlaku juga hukum itu untuk diri sendiri, dan itu berbeda dengan hukum positif yang biasanya tidak mengatur hubungan dengan diri sendiri atau dengan Tuhan atau dengan yang lainnya. Jadi kalau dalam hukum Islam itu semuanya diatur. Itu berbeda dengan hukum positif karena asalnya adalah bukan dari akal manusia, tapi melainkan dari wahyu atau kita sebut dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kemudian mungkin juga dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ya sudah dijelaskan sama Pak Eng bahwa dalam hal sumber hukum di Indonesia ya, sumber hukum di Indonesia itu ada tiga sumber hukum. Jadi ada hukum adat, kemudian hukum Islam, kemudian hukum kolonial. Jadi ya kita tahu kan karena kita dijajah oleh Belanda. Jadi di kelas juga sering ditanyakan kemarin, kenapa hukum Islam padahal kita mayoritas, kenapa tidak tidak signifikan hukum Islamnya gitu. Jadi karena mungkin salah satunya ya pengaruh hukum kolonial karena kita pernah dijajah oleh Belanda. Jadi ketika berbicara sistem hukum di Indonesia, maka kita tidak bisa terlepas dari hukum Islam. Jadi kita tidak bisa terlepas dari hukum Islam karena selain hukum adat dan hukum kolonial, hukum Islam juga menjadi sumber hukum sistem hukum di Indonesia. Hal ini juga diatur ya dalam Undang-Undang Pasal 33 bahwasanya negara menjamin warga negaranya untuk melaksanakan aturan sesuai dengan keyakinannya. Jadi negara menjamin masyarakatnya, warga negaranya untuk melaksanakan aturan sesuai dengan keyakinannya. Nah, hukum Islam ini merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Maka pemerintah ketika membuat suatu peraturan perundang-undangan, maka ia harus memperhatikan hukum Islam. Nah, salah satunya sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Nah, hukum Islam itu kan hukum yang hidup di masyarakat, ya, atau kita sebut dengan living law. Nah, yang memang dianut oleh mayoritas penduduknya, sehingga pemerintah sebenarnya tidak boleh menghasilkan suatu hukum yang kontraproduktif dengan keyakinan masyarakat mayoritas. Jadi hukum Islam sebagai salah satu sumber tadi selain daripada hukum adat dan hukum adat dan hukum kolonial juga harus melihat yaitu hukum Islam. Jadi seperti apa sebenarnya hukum Islam di Indonesia nanti juga kita bahas di pertemuan terakhir. Ya. Tapi saya bahas juga di sini sedikit. Jadi terkait juga dengan penerapan hukum Islam di beberapa negara, ini kita berbicara. Kalau seandainya kita lihat ya, ada banyak negara sebenarnya. Jadi ada banyak negara yang yang menerapkan hukum Islam. Jadi ada Aljazair, Mesir, itu negaranya 98% ya. Memang 98%, hampir 100% itu penduduknya itu mayoritas. Nah, jadi tapi memang yang perlu kita pahami adalah idealnya hukum Islam itu dilaksanakan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Jadi tidak hanya terkait masalah privat saja atau masalah perdata saja, tapi juga mengatur masalah pidana seharusnya. Namun pada prakteknya saat ini mayoritas di banyak negara yang berlaku hanya masalah perdata saja. Hanya masalah perdata saja, sedangkan terkait pidana itu tidak. Ya, seperti contohnya kita di Indonesia. Nah, hal ini dikarenakan kolonialisasi atau penjajahan oleh negara-negara Eropa ketika mereka menjajah. Mereka menggunakan hukumnya, atau kolonial Belanda misalnya menggunakan hukum Belanda. Jadi
Seperti itu. Oleh karena itu nilai-nilai Islam yang hidup di masyarakat itu dikurangi pada masa itu. Itu mayoritasnya begitu ya. Mayoritasnya biasanya hanya negara-negara yang mayoritas muslim itu tadi biasanya hanya yang diatur itu idealnya penerapan hukum Islam itu seharusnya kan secara menyeluruh ya, baik pidana maupun perdata. Tapi biasanya mayoritas yang terjadi pada akhir-akhir ini itu karena masalah kolonialisasi tadi biasanya hanya pada pada bagian-bagian privat saja, pada masalah-masalah privat saja atau masalah perdata saja. Tapi ada yang menarik ini, Brunei misalnya, Brunei Darussalam ya, baru-baru ini menerapkan hukum Islam. Jadi menerapkan hukum Islam secara penuh ya. Jadi baik pidana maupun perdata. Afghanistan juga, tapi Afghanistan sudah dari dulu ya, termasuk negara yang melaksanakan hukum Islam secara penuh. Baik dalam tidak hanya perdata saja tapi juga pidana. Nah, ada juga misalnya ini contohnya kita, ada juga negara yang mayoritas muslim tapi tidak melaksanakan hukum Islam secara penuh. Tapi yang ada itu hanya misalnya nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam. Atau kalau Indonesia hukum Islam itu hidup dalam masyarakat. Tapi nanti juga ada beberapa hal yang diatur dalam undang-undang. Pun nilai dari hukum Islam sendiri nanti ada yang diambil. Misalnya pada pernikahan contohnya. Jadi lanjutnya, kemudian berbicara hukum Islam di Indonesia. Bisakah menerapkan hukum Islam secara penuh di Indonesia? Nah, jadi seringkali ya saya dapat pertanyaan ini di kelas tiap semester itu. Jadi pada protes. Kenapa hukumnya tidak jadi sering saya mendapat pertanyaan itu di kelas. Bisakah menerapkan hukum Islam di Indonesia secara penuh? Berdasarkan sejarah itu pernah ya, keinginan itu pernah ada. Namun kan terkait dengan negara kita, Indonesia itu adalah negara yang plural ya, negara yang majemuk, itu terdiri atas berbagai unsur, maka tidak diterapkan hukum Islam secara formal. Tapi tadi ada nilai-nilainya yang diambil ya. Tapi ada keinginan supaya hukum Islam itu berlaku secara substantif di Indonesia. Nah, artinya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia itu secara substantif harus berdasarkan hukum-hukum Islam. Banyak kok contohnya. Jadi banyak undang-undang yang secara substansi yang berlaku di Indonesia itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Sebagai contoh misalnya Undang-Undang Perkawinan ini nomor 1 tahun 2004 ini berlaku secara umum. Kemudian juga apalagi yang berlaku secara umum ya. Jadi terkait dengan bank syariah ya, ini berlaku secara umum, tapi banknya untuk siapapun begitu loh. Undang-undangnya juga untuk yang terkait dengan ini perbankan syariah ini berlaku secara umum, tidak hanya untuk umat muslim gitu. Termasuk juga tadi ketika kita berbicara undang-undang perkawinan ini berlaku secara umum, nah, tidak hanya untuk umat Islam. Tuh, kemudian ada juga yang lain misalnya, tapi ini hanya berlaku misalnya lihat-lihat juga. Nah, yang ini ya tentunya hanya untuk muslim. Misalnya aturan undang-undang terkait dengan zakat, wakaf, warisan, ya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah itu sudah pasti ya. Maka ya itu biasanya zakat ya pastinya untuk umat muslim. Tapi kalau berlaku umum tadi ya undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syariah itu berlaku umum. Kalau dilihat, kemudian seperti itu.
Jadi saya tekankan lagi, saya ulang lagi bahwa hukum Islam tadi bersumber dari wahyu. Jadi dia berbeda dengan hukum positif yang diciptakan oleh manusia atau biasanya berasal dari rasio. Ya. Jadi berbicara hukum positif di Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat, sebagai living law-nya orang Indonesia. Saya pikir cukup untuk pengantarnya. Nanti bisa ditanyakan di dalam diskusi di WhatsApp grup. Jadi hukum Islam atas dasar apa tadi, hukum dan Islam, dua kata itu ya. Nah, jadi hukum-hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatur orang-orang yang mukallaf atau orang-orang yang dewasa, yang mana hukum itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh orang-orang mukallaf. Apabila tidak dikerjakan maka mendapat sanksi. Itu baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini untuk kelas A maupun B ya. Setelah ditonton nanti kita diskusi, nanti bisa absen setelah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.